podcast literasi visual. Hari ini kita akan ngobrol panjang dan mendalam tentang sebuah artikel berjudul Rumah sebagai Emosional Kajian Mematik dalam film Kita Usahakan Rumah Itu dari karya Sal Priadi. Seperti biasa aku gak sendirian, ada Rizka dan juga Agita yang akan menemani kita dalam podcast tema visual literasi. Halo teman-teman, senang banget bisa membahas artikel ini karena menurutku temanya sangat dekat dengan kehidupan orang-orang. Rumah itu bukan cuma bangunan, tetapi juga tempat kenangan dan ruang emosional yang sangat personal. Hai semuanya, betul nih kata Anggita. Artikel ini juga menarik karena membahas film pendek Kita Usahakan Rumah Itu yang menggunakan pendekatan mimetik. Nah, ini bikin pembahasan lebih kaya karena fokusnya bukan hanya kepada ceritanya saja, tetapi bagaimana film itu merefleksikan realitas emosional manusia. Jadi yuk kita mulai dari pembahasan tentang judul dan abstraknya. Baik, nah langsung saja dari judulnya saja kita sudah tahu nih bahwa film ini tuh dibaca dari sisi simbolik. Nah, dari abstraknya sendiri sudah menjelaskan bahwa rumah dalam film ini digambarkan bukan hanya sebagai ruang fisik, tetapi sebagai simbol kenangan, kehangatan keluarga dan juga yaitu masa depannya. Nah, dari tokoh utama itu akan menjadi pusat analisis kami, terutama hubungan emosionalnya dengan rumah masa kecilnya. Dan abstraknya juga langsung menegaskan bahwa penelitian ini menggunakan teori mimetik teman-teman. Selain itu, terdapat rekomendasi penelitiannya juga. Jadi dari abstraknya ini sudah lengkap, mulai dari tujuan sampai implikasinya juga. Nah, pendahuluan artikel ini juga menjelaskan bahwa rumah memiliki peran penting dalam pembentukan identitas. Rumah itu menyimpan memori masa kecil, hubungan keluarga, dan rasa aman dan juga harapan untuk masa depan. Ketika Amel kembali ke rumah masa kecilnya yang sudah berubah menjadi toko kain, itu bukan hanya kehilangan tempat saja, tetapi juga transisi emosional pada dirinya Amel sendiri. Nah, benar tuh teman-teman. Jadi, penulis juga membandingkan penelitian sebelumnya seperti analisis lagu, puisi, dan drama yang memakai pendekatan mimetik. Nah, dalam hal ini menunjukkan bahwa analisis mimetik pada film pendek Indonesia masih jarang dilakukan nih teman-teman. Jadi, penelitian ini tuh punya posisi yang kuat untuk mengisi celah dari kekosongan tersebut. Untuk kelandasan teori nih teman-teman, di sini penulis menjelaskan teori mimesis dari Plato, Aristoteles, dan Abraham hingga teori kontemporer. Intinya, teori mimesis bukan sekedar tiruan realitas, tetapi representasi yang sudah melalui proses pemaknaan kreatif. Dan film ini dianggap meniru realitas emosional tokoh Amel serta realitas sosial banyak anak muda. Nah, betul. Pengalaman Yandi Lawrence dan Sal Priadi sebagai kreator juga memperkuat kesan bahwa film ini mempunyai basis realitas yang autentik. Itu selaras dengan teori mimetik yang menekankan hubungan seni pada kehidupan nyata. Nah, masuk ke metode penelitian. Jadi pada artikel ini metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yang mana mereka menonton film dan mencatat adegan penting, lalu dialog dan simbol yang ada di film tersebut. Nah, metode ini memungkinkan penafsiran mendalam tanpa terpaku pada angka atau hubungan sebab akibat. Nah, selanjutnya kita masuk ke hasil dan pembahasan nih teman-teman. Bagian ini menurutku paling menarik dikarenakan analisisnya dibagi menjadi 3 tema, yaitu rumah sebagai memori, rumah sebagai kehangatan keluarga, dan rumah sebagai harapan masa depan. Ketika tokoh Amel masuk ke rumah masa kecilnya dan mengingat meja makan, lemari buatan ayahnya, dan suasana ruang tamu, itu langsung memperhatikan bagaimana rumah menjadi simbol identitasnya. Adegan itu sangat kuat. Ada dialog Amel yang bilang, "Dulu di sini ada 2 lemari kaca. Apa sendiri yang buat?" Di sini terlihat bahwa rumah menyimpan potongan-potongan masa lalu yang membentuk dirinya. Bahkan meski fisiknya sudah berubah, memorinya tidak akan ikut berubah. Baik, nah lalu itu ada bagian yang tentang rumah sebagai kehangatan keluarga nih teman-teman. Jadi film itu menampilkan visual yang lembut, cahaya yang sangat hangat, dan itu sangat memberikan kesan intim dan personal. Jadi penonton itu ikut merasakan kerinduan sang tokoh utama terhadap masa kecilnya nih teman-teman.
Yang tidak kalah indah adalah bagian kekasih Amel mengajaknya membangun rumah baru nih teman-teman. Dialognya puitis sekali, yaitu nanti kita cicil memorinya pelan-pelan. Itu menandakan bahwa rumah bukan hanya tentang nostalgia, tetapi juga tentang menciptakan masa depan. Dan ini paralel dengan kondisi sosial anak muda sekarang. Banyak yang belum mampu membeli rumah, tapi tetap punya keinginan membangun masa depan bersama. Nah, film ini sangat relevan bagi anak muda zaman sekarang. Nah, dan juga dari sisi musik, yaitu lagu Sal Priadi yang juga memperkuat simbolisme, yaitu simbolis dari rumah tersebut. Nah, liriknya tentang kerjasama, saling mendukung, dan membangun hubungan. Dari musiknya itu membuat adegan film ini tuh makin emosional dan juga sangat mendalam nih teman-teman. Visual film juga mendukung simbiolisme yang ingin disampaikan. Warna kuning hangat, komposisi gambar yang intim, dan fokus pada detail kecil membuat suasana terasa nyata nih teman-teman. Penulis artikel cukup jeli dalam menyoroti aspek visual dan musikal ini meski tidak terlalu teknis. Keterkaitan rumah dengan identitas Amel juga dijelaskan dengan baik. Rumah lama menjadi representasi masa lalu yang membentuk dirinya, sedangkan rumah baru menjadi simbol masa depan. Amel berada di tengah-tengah perjalanan itu, di antara kenangan dan juga harapan. Nah, artikel ini juga membandingkan penelitian dari sebelumnya nih teman-teman. Seperti kajian puisi Hujan Bulan Juni atau lagu Anak Yatim, ini menunjukkan bahwa pendekatan mimetik bisa dipakai di berbagai karya, yaitu seperti lagu ataupun puisi, untuk melihat hubungan antara fiksi dan realitas ternyata. Benar, dan aku suka bagian ketika artikel mengatakan bahwa rumah adalah ruang psikologis yang hadir di dalam ingatan nih teman-teman. Ini membuat pembacanya ikut reflektif. Siapapun pasti punya kenangan terhadap rumah, baik itu menyenangkan atau menyedihkan. Nah, kalau bicara soal kelebihan artikel ini, menurutku analisisnya dalam, teorinya kuat, dan hubungannya dengan realitas sosial generasi muda sekarang ini sangat relevan. Nah, kalau kekurangannya mungkin hanya satu bagian nih, di bagian analisis visualnya bisa lebih diperluas lagi ya, yaitu tentang secara keseluruhan artikelnya ini sudah matang, tetapi juga ada beberapa harus yang dibenahi juga. Pesan moral dalam film ini juga kuat sekali nih teman-teman. Rumah bukan sesuatu yang instan, tapi harus diusahakan. Rumah adalah perjalanan, bukan tujuan akhir. Dan rumah tidak harus sama dengan masa lalu. Rumah bisa dibangun ulang dari orang yang kita pilih untuk menjadi tempat pulang. Wah, pembahasan kita ini panjang sekali ya hari ini. Tapi teman-teman seru banget karena kita benar-benar membedah artikel ini tuh dari awal sampai akhir, lalu mengaitkannya dengan pengalaman nyata dan refleksi pribadi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan sampai sejauh ini. Semoga podcast ini membuka wawasan kalian tentang film dan simbolisme tentang rumah. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat dadah. Halo, perkenalkan kami di sini dari kelompok 7. Ada saya sendiri yaitu Rizka Afiatul Nikmah dengan 3 digit NIM terakhir 209. Dan saya Rifka Razina dengan 3 digit NIM terakhir 214. Dan saya Anggita Dwi Anggreni dengan 3 NIM digit terakhir 234.